Halo teman-teman, video kali ini kita masih membahas tentang listrik dinamis. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tegangan listrik dan arus listrik. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang hukum satu Kirchhoff, yaitu tentang arus listrik. Hukum satu Kirchhoff berbunyi, jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang itu sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik cabang tersebut. Secara matematis ditulis jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar, ya. Nah, di sini yang dimaksud titik cabang itu adalah ini. Nah, ini titik cabang. Jadi jumlah I yang masuk ini sama dengan jumlah I yang keluar. Kalau yang I yang masuk ini totalnya 10 ampere, maka yang keluar ini totalnya juga 10 ampere. Seperti itu. Misalnya ini kita kasih nama I1, I2, I3. Ini I4, ini I5, I6, I7. Maka berarti I masuk ya, atau pakai I in sama dengan I out, boleh. Silakan ya. I keluar. I masuk ini cari yang tanda panahnya masuk menuju titik cabang. Berarti kan I1, I2, sama I3. Berarti I1 tambah I2 ditambah I3. Sama dengan jumlah yang keluar. Yang keluar itu lihat yang panahnya meninggalkan titik cabang. Jadi ada I4 ditambah I5 ditambah I6 ditambah I7 ya. Contohnya, berdasarkan gambar berikut, tentukan besar arus I4. Ini ya, yang ditanya yang ini. Ini berapa? Nah, kita cari I masuk sama dengan I keluar. Yang I masuk, yang mana aja nih? Yang tanda panahnya masuk ya, menuju titik cabang. Berarti ada I1, I3 dengan I2. I1 tambah I3 tambah I2. Yang keluar, yang meninggalkan titik cabang, yaitu I6 tambah I5 tambah I4 tambah I7. I1 itu 5 ampere. Ini satuannya sudah ampere semua ya, sudah sama semua. I3 itu 10. I2 itu 15. I6 itu 5. I5 itu 8. I4 itu tidak ada, ditanya. I7 itu 7. 5 tambah 10 tambah 15, berarti di sini 30. Yang di sini 5 tambah 7, 12. 12 tambah 8, 20 tambah I4. Berarti I4 berapa? Maka di sini I4 itu sama dengan, ini pindah ke sini ya. Jadi 30 dikurang 20. Maka I4 sama dengan 10 ampere. Nah, gampang kan? Yang kedua, berdasarkan gambar berikut, tentukan besar dan arah arus I. Nah, ini yang ditanya ya. Arahnya belum ada, apakah dia I masuk atau I keluar. Titik cabangnya ini. Tidak usah khawatir kalau seperti itu ya. Tetap saja kita tulis I masuk sama dengan I keluar. I masuknya itu ada 5 dan 7. Ini sudah ampere semua, satuannya sudah sama. Jadi di sini yang masuk itu ada 5 ditambah 7. Yang keluar itu ada 8 tambah 10. Nah, yang ini masukin kemana? Masukin aja ke keluar.
ya. Masukin aja keluar. Atau masukin ke masuk juga nggak tidak apa-apa. Bebas, ya. Tapi nanti ketika dia dimasukkan di I keluar, ternyata hasilnya negatif, maka berarti dia harusnya ada di I masuk. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia dimasukkan di I masuk, hasil akhirnya negatif, maka dia harusnya ada di I keluar. Nah, kita hitung. Ini 12. 5 tambah 7, 12. 8 tambah 10, 18. Ditambah I. Nah, ini udah ketahuan nih. I masuknya 12, I keluarnya udah 18 tambah I. Berarti ini harusnya ada di I masuk. Ya. Karena apa? I masuk itu besarnya harus sama dengan I keluar. Kalau I keluarnya 18, maka I masuknya harus 18. Maka sini ketahuan ya, bahwa I itu sama dengan 12 dikurang 18. Jadi I-nya ini min 6 ampere. Nah, hasilnya negatif. Tadi kita masukkan di I keluar dengan nilainya plus. Ya. Kita masukkan di I keluar nilainya plus. Ternyata hasilnya negatif. Maka harusnya ini adalah harus masuk. Dia harusnya harus masuk. Bukan harus keluar. Soal yang ketiga. Berdasarkan gambar berikut, tentukan besar arus yang belum diketahui. Nah, di sini ada 2 titik cabang ya. Ada ini, 1, misalnya A. Ini titik cabang yang kedua, misalnya B, atau 1 sama 2, terserah ya. Nah, kita mulai dulu dari titik cabang yang pertama. Kita mulai dari yang A. Yang A itu I masuk sama dengan I keluar. Yang masuknya mana aja nih? Yang masuknya adalah 10, 8, sama 12. Berarti 10 tambah 8 tambah 12. Yang keluar, yang ini ya, yang meninggalkan, itu 16 sama I1. 16 ditambah I1. 10 tambah 8 itu 18, ditambah 12, maka di sini 30. 16 plus I1. Maka I1 itu sama dengan 30 kurang 16. Berarti I1 sama dengan 14 ampere. 14 ampere. Sekarang yang B. Yang B. I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk itu ada 16 ya. 16 terus apa lagi? 3. Ini masuk ya. Tambah 3. Sama dengan yang keluarnya yaitu 11 ditambah I2. Maka ini menjadi 19 sama dengan 11 tambah I2. Maka berarti I2 sama dengan 19 kurang 11. Yaitu I2-nya yaitu 8 ampere. Nah, ini yang nomor 3. Kita masuk lagi ke yang lebih rumit. Nah, ini ada banyak ya. Berdasarkan gambar berikut, tentukan besar arus yang belum diketahui. Yang belum diketahui itu ada I1, I2, I3, I4, dan I5. Titik cabangnya ada 1. Pakai 1 aja ya. 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Kita mulai dari mana saja terserah. Kita urut saja ya. Kita mulai dari 1.
Dari 1 ini, I masuk sama dengan I keluar. Yang I masuk kita lihat di sini nih. Yang I masuk tuh ada 25, hanya 25 ya. Hanya 25. Yang keluarnya ada I1 dengan 12. I1 dengan 12. Nah, di sini I1 langsung bisa ketahuan. I1 adalah 25 dikurang 12. Maka I1 sama dengan berapa ini? 13 ampere. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, sama ya, I masuk sama dengan I keluar. Yang I masuk itu adalah I1. Yang masuk adalah I1. Yang keluar itu I2 dan 7. I2 ditambah 7. Tidak bisa diselesaikan, ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja dulu. Sekarang ke yang 3. Ke yang 3 itu yang ini. Berarti yang masuk itu ada 7. Yang keluar ada 3 dan I3. Ya, ini yang keluar ya. 3 dan I3. Nah, di sini I3-nya ketahuan. I3-nya sama dengan 7 kurang 3. Yaitu I3-nya sama dengan 4 ampere. Oh, ini bisa ya. I1-nya kan tadi 13 ya. I1-nya 13. 13 I2 tambah 7. Maka berarti I2-nya sama dengan 13 kurang 7. Ini pindah ke sini. Maka I2 sama dengan berapa? 6 ampere. Sekarang ke yang 4. Ke 4 ya. Yang masuk itu yang 4 ini, yang masuk adalah I2, dan 3. Yang keluar adalah I4. I2-nya tadi ketemu 6 ampere. 3. I4-nya tidak ada. Maka jadi I4-nya itu sama dengan 9 ampere. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Yang kelima ini sebenarnya sudah ketahuan. Ini kan masuknya 25. Anggap aja ini satu titik cabang semuanya. Kalau ini masuk 25, maka di sini keluarnya juga harus 25. Tapi kita coba saja. Di titik yang kelima ini, yang masuk adalah ada I3 ditambah I4, ya, tambah I4 sama ditambah 12. Itu sama dengan I5. I3 tadi adalah 4 ampere, yang ini ya. I4-nya itu kita dapat 9. Ini 12. Sama dengan I5. 13 tambah 12 itu sama dengan 25. Maka I5-nya adalah 25 ampere. Nah, sekian untuk hukum 1 Kirchhoff. Semoga dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.